Selamat hari ini, kami dari Beswara Agensi akan membahas mengenai fenomena flexing. Agensi kami beranggotakan Julisa Sarut Nugraha, Agnes Amalia Rosa, Gabriele Tresiela Dini, dan Sherin Salim. Latar belakang, istilah flexing ini muncul dengan banyaknya bermunculan para crazy rich yang ada di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Munculnya fenomena ini juga tidak lepas dari kepopuleran media, hingga membuat orang-orang menjadi terdorong untuk menampilkan dirinya agar mendapatkan penghargaan dari masyarakat luas. Flexing ini dapat dimaknai sebagai kegiatan memamerkan sesuatu yang dimiliki secara mencolok dan berlebihan. Faktor pemicu flexing yang pertama, mendongkrak rasa percaya diri. Anak-anak yang memiliki masalah kepercayaan diri rentan untuk melakukan pelayaran dengan membeli barang-barang yang mewah dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Bertolak belakang dengan mereka yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mereka cenderung akan lebih menggunakan barang-barang yang biasa saja dan tidak berharga mahal. Yang kedua adalah menarik perhatian lawan jenis. Perilaku konsumerisme ini dapat mudah dilacak, yang mana perilaku tersebut mengukur pada tujuan seseorang untuk menarik perhatian lawan jenis maupun orang yang disukai. Orang-orang yang melakukan flexing ini berusaha untuk keberadaannya dapat disadari, dikenali, dan pada akhirnya diperhatikan dengan menunjukkan penampilan maupun perilaku yang mencolok perhatian. Yang berikutnya adalah masalah kepribadian. Perilaku ini juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian. Terdapat beberapa kepribadian yang dapat berkaitan. Flexing tidak selalu mengandung makna yang berkonotasi negatif, meskipun berkaitan dengan aksi memamerkan sesuatu. Hal ini disebabkan karena sebagian besar public figure menggunakan media sosial untuk mengekspresikan dirinya hingga membangun citra dirinya, sehingga definisi flexing sendiri sangat luas dan tidak terbatas hanya pada pamer kekayaan atau harta saja. Sebagaimana dimuat dalam Magdalene, kalimat I had to flex on them dapat bermakna sebagai saya ingin memperlihatkan kapabilitas yang saya miliki, bukan hanya saya harus pamer. Hal inilah yang mendukung argumentasi bahwa flexing merupakan sarana untuk membangun personal branding. Beberapa contoh diantaranya adalah Amanda Diela, seorang tiktokers yang melakukan flexing tentang CV dan pengalamannya diterima intern pada berbagai perusahaan ternama. Hingga saat ini, Amanda telah membranding dirinya sebagai content creator yang memberikan pengetahuan ataupun tips dunia kerja. Yang kedua ada Jerome Pauline, seorang YouTuber sukses yang flexing tentang skill matematika, di mana kita tahu bahwa matematika sekarang identik dengan Jerome. Ia juga telah menginspirasi banyak audiens untuk mengejar cita-cita mereka. Pada media sosial Twitter, beberapa base juga memberikan konten yang terkadang terindikasi flexing, seperti akun HRD Bacot yang memiliki segmentasi flexing shot untuk membahas flexing secara khusus. Tak jarang banyak audiens yang termotivasi dari pencapaian orang lain dan bersemangat untuk membuat rencana ataupun tujuan baru. Bahkan konten flexing kekayaan juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai motivasi bagi audiens yang melihat. Sayangnya, masyarakat dunia maya yang saat ini didominasi oleh Gen Z kerap kali memandang flexing dalam konotasi negatif, sehingga konten-konten flexing cenderung menimbulkan rasa iri, dengki, karena tidak memiliki privilege tersebut. Bahkan banyak audiens yang menyebutkan bahwa setelah melihat konten flexing, dirinya akan merasa insecure, overthinking, maupun perasaan negatif lainnya. Hal inilah yang kemudian mendorong dibangunnya sebuah persepsi negatif tentang flexing sendiri di benak masyarakat, yang didukung oleh banyaknya berita untuk waspada flexing. Dari fenomena flexing sebelumnya, ternyata masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa flexing itu hanya mengenai hal-hal negatif. Padahal flexing tidak melulu mengenai pamer harta, bisa juga sebagai bentuk menunjukkan keahlian, kepandaian, dan lain sebagainya, yang bisa jadi dari hal tersebut dapat memotivasi orang lain dan dapat meningkatkan personal branding. Nah, jika dilihat dari beberapa artikel di internet, masih banyak yang mengemukakan flexing dari negatifnya saja, dan tentunya isi artikel ini berdasarkan dari fenomena yang menjadi perbincangan di masyarakat, dan hal ini juga sebagai bukti bahwa masyarakat masih menganggap bahwa flexing adalah tindakan yang negatif. Nah, lalu apa sih pengaruhnya flexing buat diri sendiri? Nah, pengaruhnya dimulai dari yang negatif seperti memamerkan hal-hal yang tidak perlu dipamerkan, terlalu memaksakan diri untuk menunjukkan apa yang ia miliki, pamer akan hal-hal yang mungkin saja sebenarnya ia belum miliki, dan yang terakhir merasa terganggu jika ia tidak memamerkan sesuatu kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan pengaruh positifnya? Yang pertama ada dapat mengapresiasi diri sendiri tentang apa yang ia miliki, dan tentunya
dapat membangun personal branding. Untuk menambah argumentasi, agensi juga melakukan riset kecil menggunakan Instagram dengan fitur Instagram Story dan mendapatkan 100 responden dengan total 4 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang pengetahuan flexing, apakah responden mengetahui tentang flexing atau tidak, dan sebanyak 80% menjawab tahu dan 20% menjawab tidak tahu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah flexing berpengaruh positif atau negatif? Terdapat satu responden yang mengatakan bahwa negatif, yang mana menimbulkan rasa insecure dan iri. Kemudian ada satu responden yang mengatakan akan menimbulkan rasa konsumtif. Responden lain mengatakan membuat individu terobsesi untuk meniru, demotivasi, dan timbul ketidaksukaan terhadap orang tersebut. Sedangkan responden lainnya mengatakan positif, yang mana sebagai bentuk self-reward, inspirasi, edukasi, dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Sedangkan responden yang lain mengatakan netral, tergantung cara pandang individu dan konten tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah keberadaan flexing mengganggu kenyamanan bermedia sosial? Beberapa responden menjawab tidak mengganggu, dengan alasan bisa dihindari apabila tidak menyukai konten tersebut atau bukan tipe orang yang peduli dengan konten atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan beberapa responden yang lain menjawab merasa terganggu, yang mana membuat ingin menjudge orang tersebut atau julid dalam bahasa kekinian, serta mengganggu karena membuat insecure atau muncul rasa iri. Kemudian pertanyaan keempat, menurut Anda apakah flexing mempunyai manfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain? Beberapa responden menjawab tidak ada, karena orang cenderung flexing untuk mendapatkan pengakuan dan pamer. Sedangkan untuk diri sendiri, ada responden yang menjawab bahwa flexing memberikan kepuasan diri, timbul rasa setara dengan orang lain, serta sebagai bentuk self-reward. Ada juga yang menjawab bisa menjadi sumber semangat untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Ada pula yang menjawab memotivasi, namun juga bisa menimbulkan ketidaksukaan terhadap orang lain. Dan ada pula yang menjawab inspirasi dan menimbulkan semangat untuk mengembangkan diri. Masuk pada objektif. Nah, agensi melihat dari fenomena flexing yang mayoritas masyarakatnya masih menganggap bahwa flexing sebagai perilaku yang selalu negatif, maka agensi ingin mengubah persepsi masyarakat dan khalayak umum bahwa flexing tidak selalu berkonotasi negatif. Nah, lalu apa yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat mengenai flexing? Yang pertama, flexing sebagai motivasi dan inspirasi. Nah, agensi ingin menunjukkan bahwa flexing sebagai bentuk motivasi individu untuk menjadi orang sukses dan dapat menginspirasi seseorang untuk mengejar sesuatu yang ingin ia capai. Lalu yang kedua, flexing tidak selalu menjadi ajang persaingan karena media sosial adalah hak pribadi. Nah, setiap orang yang memiliki media sosial pasti memiliki hak dan tanggung jawabnya sendiri terhadap media sosial yang ia miliki dalam memposting foto atau video selama postingan itu tidak merugikan orang lain. Sehingga media sosial tidak perlu dijadikan sebagai ajang persaingan karena setiap orang memiliki kisah dan potensi diri masing-masing. Lalu yang ketiga, flexing sebagai upaya membangun personal branding. Nah, flexing dapat membangun personal branding untuk menunjukkan citra dan potensi diri sendiri di hadapan orang lain. Oke, jadi agensi akan fokus pada strategi mengenai bagaimana mengubah persepsi masyarakat mengenai flexing, di mana flexing sering dikenal sebagai pamer kekayaan. Padahal flexing juga dapat mengarah ke prestasi, keahlian, dan lain sebagainya yang dapat membuat orang lain termotivasi, terinspirasi, dan menjadi personal branding. Nah, jadi untuk strategi akan fokus pada 3 poin utama, yaitu ingin menunjukkan sisi flexing dari motivasi, flexing untuk branding, dan flexing bukan ajang persaingan, di mana target audience adalah Gen Z dan Alpha karena merupakan bibit-bibit penerus bangsa yang saat ini terpapar oleh media sosial secara intens. Gen Z merupakan kelahiran 1997 sampai 2012 dan generasi Alpha mulai dari tahun 2010. Pada rentang usia ini, audiens cenderung mudah terpapar konten negatif. Taktik, agensi akan membuat akun media sosial khusus untuk membahas flexing dengan username @sobatflexing yang berfokus di 3 media sosial, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube.
di mana dapat teman-teman baca di PowerPoint mengenai data dari masing-masing media sosial tersebut. Selain itu, alasan pemilihan ketiga media sosial ini juga diperkuat karena agensi menyesuaikan dengan media sosial yang paling sering digunakan oleh target audiens. Masuk ke taktik berikutnya yaitu bentuk kontennya. Yang pertama ada kupas tuntas flexing. Metodenya merupakan video wawancara yang dibuat seperti video milik akun YouTube Creative Fox yang nantinya akan diunggah di media sosial yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok. Yang berikutnya adalah agensi akan mengundang selebritas maupun seleb media sosial yang sering membuat konten flexing. Flexing di sini bisa flexing harta, skill, pekerjaan, atau flexing yang lainnya. Dan audiensnya merupakan pengguna media sosial aktif. Maka melalui konten ini, agensi ingin mengajak para audiens untuk berbagi cerita dan pengalaman seputar flexing yang kedepannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana audiens memandang flexing dan apa yang membuat flexing itu negatif di pandangan khalayak. Beberapa contoh pertanyaannya, diantaranya, apa yang kamu pahami tentang flexing? Mengapa kamu melakukan atau membuat konten flexing? Bagaimana perasaanmu ketika menonton atau terpapar konten flexing? Dan yang keempat ada, dampak apa yang kamu peroleh setelah melakukan atau terpapar konten flexing? Bentuk konten yang kedua adalah campaign ubah pola pikir. Agensi akan memberikan konten edukasi seputar flexing bahwa flexing is not about money, karena flexing juga bisa menunjukkan skill, kemampuan, gaya berpakaian, dan pengalaman seseorang. Konten ini didasari oleh pandangan masyarakat terkait flexing masih sangat negatif di mana-mana, dan berita-berita menghimbau untuk mewaspadai flexing, bukan mengubah cara masyarakat memandang flexing. Agensi akan memberikan konten edukasi seputar sisi positif dari flexing yang menonjolkan bahwa flexing juga bisa dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi untuk mendorong individu. Dalam campaign ubah pola pikir ini, nantinya ada hashtag flex not flag. Flag diambil dari red flag, yang mana bendera merah, yang biasanya diartikan sebagai tanda bahaya. Dan dalam campaign ubah pola pikir ini, hashtag flex not flag ini diibaratkan sebagai flexing yang konotasinya negatif. Hashtag ini nantinya digunakan untuk membuktikan bahwa flexing tidak berkonotasi negatif, seperti artinya flex not flag. Selanjutnya mengenai konten Grow Ourselves, yaitu program membuat topik Grow Ourselves. Nah, program ini nantinya akan berisi konten-konten foto atau video orang-orang sukses serta menceritakan pencapaian mereka, apa yang membuat mereka bisa menjadi seperti itu, dan sebagainya. Program ini akan menggunakan hashtag gak boleh insecure agar audiens tidak menciptakan emosi negatif ketika melihat konten flexing. Agensi ingin menunjukkan bahwa setiap manusia punya potensinya masing-masing, sehingga tinggal bagaimana ia bisa mengembangkannya dan menunjukkan potensi dari dirinya tersebut. Selanjutnya mengenai konten Do or Nyesel. Dalam program Do or Nyesel ini akan berisikan tentang konten-konten motivasi yang akan membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Daripada tidak yakin dengan diri sendiri, maka lebih baik dicoba daripada tidak sama sekali mencoba. Karena ketika kita sudah yakin untuk mencobanya, maka kita akan mengetahui keberhasilannya nanti. Nah, nanti di sini itu kita akan membahas tentang masa lalu orang-orang sukses ataupun orang-orang yang sering melakukan flexing di media sosial. Nah, karena apa yang mereka lakukan sekarang ini bukan hanya apa yang mereka dapat secara instan. Bahkan mereka butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun untuk mencapai titik tersebut. Nah, ini sebagai contoh adalah salah satu selebriti yang sering melakukan flexing adalah Raffi Ahmad. Nah, dari cerita ini Raffi Ahmad ini itu dulu pernah ada di fase di mana ia dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mengikuti seleksi tim sepak bola junior dan ikut casting untuk salah satu iklan. Nah, saat itu dia memilih untuk mengikuti casting salah satu iklan. Nah, itu merupakan salah satu pembuka jalan untuk karirnya di dunia entertain. Selanjutnya mengenai daftar pustaka, agensi menggunakan 8 sumber untuk digunakan sebagai daftar pustaka. Sekian presentasi dari agensi Beswara. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari ini.